Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku Siti Nurhaliza. Ini aku akan memaparkan basic konfigurasi. Di dalam basic konfigurasi ini banyak banget membahas konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, trik tentang CLI, command line interface, ada IP service, router OS login management user, router OS login management group. Pada mikrotik hostname disebut juga entity yang dimana digunakan untuk menampilkan nama router. Penggunaan hostname sangat membantu administrator jaringan, terutama saat mengelola banyak perangkat, sehingga proses identifikasi, monitoring, dan pengelolaan menjadi lebih mudah. Untuk konfigurasi hostname, router ini melalui Winbox. Ada dua cara, yaitu menggunakan Windows GUI. Kalau menggunakan Windows GUI, kita buka aplikasi Winbox, lalu login ke router mikrotik. Pilih menu sistem, lalu identity. Yang ketiga, pada kolom name, kita masukkan nama hostname yang kita inginkan. Misalnya, router kantor atau router kelas 12. Kita klik apply lalu OK untuk penyimpanan perubahan. Ada juga menggunakan CLI Command Line Interface. Kita login ke router mikrotik melalui inbox atau terminal. Kita buka menu terminal, kita ketik perintah berikut. Sistem entity setname router kelas 12. Lalu kita tekan enter untuk menjalankan perintah. Setelah perintah berhasil, kita jalankan hostname router akan berubah sesuai nama yang telah ditentukan. Metode CLI ini menggunakan perintah teks sehingga konfigurasi dapat dengan cepat dan efisien. Di sini kita akan mengkonfigurasi hostname menggunakan metode GUI. Sebelumnya, kalian harus terhubung dulu ke Winbox. Oke, pertama kita pilih sistem, lalu kita pencet identity. Identity ini kita ganti menjadi nama yang kita inginkan. Contohnya aku Putri. Habis itu kita pencet apply, lalu oke. Oke, yang kedua ini kita menggunakan metode CLI. Yang pertama kita pencet new terminal. Habis itu kita klik Ctrl+C. Lalu di sini kita akan ketik perintah /system identity setname sama dengan RB Putri. Lalu kita klik enter. Dan di sini sudah terganti menjadi RB Putri. Untuk konfigurasi IP address adalah proses memberikan alamat IP pada perangkat jaringan seperti router, komputer, atau server agar perangkat dapat saling terhubung dan komunikasi dalam suatu jaringan. Pada mikrotik, IP address digunakan untuk menentukan alamat pada setiap interface port router sehingga perangkat dapat mengirim dan menerima data. Ada tutorialnya konfigurasi IP address menggunakan Winbox GUI. Kita buka aplikasi Winbox lalu login ke router mikrotik. Kita pilih menu IP address. Kita klik tombol ADD untuk menampakkan IP address baru. Lalu kita masukkan alamat IP beserta subnet masknya. Misalnya 192.168.1.1/24. Kita pilih interface yang akan diberi IP address. Klik apply lalu OK untuk penyimpanan konfigurasi. Ada menggunakan CLI. Buka terminal pada mikrotik, kita ketik perintah berikut. IP address ADD address 192.168.1.1/24 interface sama dengan enter 1. Lalu kita tekan enter untuk menjalankan perintah. IP address akan terpasang pada interface yang dipilih. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi IP address. Yang pertama kita pencet IP, lalu kita pencet addresses, habis itu kita klik new, lalu address ini kita ganti menjadi 192.168.1/24. Lalu kita interface ini ganti menjadi Ether 2. Lalu kita pencet apply. Nah, otomatis network ini akan muncul. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul. Oke, yang kedua ini kita akan menggunakan metode CLI. Yang pertama kita pencet new terminal. Habis itu kita klik Ctrl+C.
Habis itu kita perintah slash IP address sama dengan 192.168.77.1/24. Interface sama dengan Ether 3. Lalu kita klik Ether. Habis itu kita lihat di IP apakah muncul Ether 3 ini. Kita klik address, habis itu ternyata muncul guys, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Setelah itu kita akan mencoba menghapus Ether 3-nya. Kita ketik perintah IP address remove number sama dengan 2 Ether. Habis itu kita lihat di IP address sudah tidak ada. Lalu kita akan disable yang Ether 2. Kita perintah IP address disable number 1. Di sini kita lihat di address, di sini sudah disable. Jangan lupa di-enablein ya. Jika kita ingin mengedit IP yang salah, kita ketik perintah IP address lalu set 1 address sama dengan 192.168.81.1/24 Ether. Di sini kita akan mengecek IP address. Di sini sudah terganti IP-nya. Trik tentang CLI. Trik menggunakan CLI command line interface di Mikrotik. Dia ini menggunakan tombol tab untuk auto complete. Saat kita mengetik perintah, tekan tab agar perintah otomatis dilengkapi. Ini membantu mempercepat mengetikkan dan mengurangi kesalahan. Kita gunakan tanda tanya untuk bantuan perintah. Mengetik tanda tanya setelah perintah akan menampilkan pilihan atau informasi perintah yang tersedia. Gunakan perintah print untuk melihat konfigurasi. Perintah print dipakai untuk menampilkan daftar konfigurasi yang sudah ada. Misalnya melihat IP, address, interface, atau router. Kita gunakan fin untuk mencari konfigurasi. Fitur fin ini dia membantu di mana dia menemukan data tertentu tanpa harus mencari manual dalam daftar konfigurasi. Lalu ada periksa perintah sebelum menekan enter. Pada CLI, kesalahan penulisan perintah bisa menyebabkan konfigurasi tidak berjalan atau salah pengaturan. Jadi penting mengecek kembali command yang diketik. CLI sering digunakan karena lebih cepat, fleksibel, dan efisien dalam melakukan konfigurasi pada Mikrotik. AP Service adalah fitur pada Mikrotik yang digunakan untuk mengatur layanan akses ke router melalui jaringan. Terdapat 6 layanan utama, yaitu Telnet untuk akses command line, SSH untuk akses aman dengan enkripsi, ada FTP untuk transfer file, ada www untuk akses melalui browser. Ada Winbox untuk konfigurasi menggunakan GUI dan API untuk menghubungkan router dengan aplikasi lain. Pengaturan IP service penting untuk mengontrol akses dan keamanan router. Kita akan mengkonfigurasi IP service, keamanan port, fungsi dia menutup pintu masuk remote yang tidak digunakan, serta mengubah nama port default agar router aman dari serangan hacker. Lalu kita klik IP, habis itu kita pilih Services. Kita tahan tombol Ctrl, lalu kita pilih semua kecuali SSH. Lalu kita pencet warna merah disable, kita klik. Lalu kita klik 2 kali SSH. Habis itu kita ganti portnya menjadi 9022. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu kita ganti si Winbox-nya. Kita klik 2 kali, kita ganti portnya menjadi
3000. Lalu pencet apply lalu oke. Router OS Login Management adalah fitur pada Mikrotik yang digunakan untuk mengatur login pengguna dan hak akses ke dalam router. Fitur ini memungkinkan administrator membuat, mengubah atau menghapus akun menggunakan serta menentukan tingkat akses sesuai kebutuhan. Melalui login manajemen, setiap pengguna dapat diberikan hak akses yang berbeda, seperti akses penuh untuk administrator atau akses terbatas untuk pengguna tertentu. Pengaturan ini penting untuk menjaga keamanan router, mengontrol pengguna yang dapat masuk, dan memastikan konfigurasi hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki izin. Langsung aja kita mempraktikkan router OS Login Management. Yang pertama-tama kita akan klik sistem, terus habis itu kita cari user. Di sini ada admin. Admin ini rawan sekali terkena brute force. Kita akan menambahkan agar tidak mudah terkena brute force. Di sini kita klik new, terus habis itu kita ganti name-nya menjadi nama yang kita inginkan. Kalau aku user Putri, habis itu grupnya kita ganti menjadi full. Habis itu passwordnya kita isi dengan 123, yang satu yang bawahnya lagi 123. Habis itu kita klik apply lalu oke. Sini kita akan ke new inbox untuk login ulang. Oke, di sini sudah masuk. Habis itu loginnya kita ganti menjadi user Putri. Habis itu passwordnya kita ganti kita isi 123. Habis itu kita connect. Sudah bisa. Ada router OS Login Management Group. Ini adalah fitur di mana pada Mikrotik untuk mengatur tingkat hak akses pengguna pada router. Setiap grup ini memiliki izin akses yang berbeda sesuai perannya. Pada fitur ini terdapat 3 grup, ada full group. Full group ini memiliki akses lengkap ke router menggunakan dapat melihat, mengatur, menambah, dan menghapus seluruh konfigurasi grup. Ini biasanya digunakan oleh administrator. Ada red group, hanya memberikan untuk melihat konfigurasi dan informasi router tanpa dapat melakukan perubahan. Grup ini digunakan untuk monitoring atau pengecekan sistem. Ada white group. White group ini memberikan akses untuk mengubah beberapa konfigurasi pada router, tetapi hal aksesnya tetap terbatas dan tidak selengkapnya full group. Oke, di sini kita akan menambahkan tipe grup yang baru. Kita klik sistem, habis itu kita cari user, kita klik new, habis itu name-nya kita ganti user 123, grupnya menjadi wired. Wired ini bisa menambah atau mengubah konfigurasi jaringan seperti menambah IP, tetapi tidak memiliki hak untuk menambah atau mengedit, menghapus akun pengguna lain di menu share. Habis itu passwordnya 123. Play. Oke. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya Siti Nurhaliza, izin pamit. Terima kasih.